apabila ada yang kurang jelas maupun ini silakan nanti tanyakan kepada pihak-pihak terkait yang ada di Bapak Ibu sekalian. Jangan sungkan-sungkan, karena petugas-petugas yang ada di tempat ini dari BPN maupun PUPR semua dilindungi oleh undang-undang. Jadi apa yang disampaikan nanti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, kalau sumber dari luar, dari orang lain, ya, yang katanya sudah pernah dapat apa segala macam, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu pesan dari kami pihak kepolisian. Ya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan. Kalau perlu, minta nomor HP-nya. Dan kepada Bapak dan kepada Ibu dari BPN maupun PUPR, patok tanda batas. Nah, ini sangat penting. Kenapa sosialisasi ini perlu diadakan? Supaya Bapak Ibu ini paham, tahu tahapan inventarisasi dan identifikasi ini akan dilaksanakan oleh teman-teman dari pelaksana pengadaan tanah. Itu terdiri dari BPN dan dari dinas-dinas terkait. Jadi ibaratnya di sini kita permisi. Jadi Bapak Ibu ini jangan kaget tiba-tiba nanti ada yang turun ke lapangan melakukan pengukuran, pengecekan ke dalam rumah terhadap apa-apa saja yang terkena. Jadi nanti pada saat pengukuran inventarisasi dan identifikasi ini Bapak Ibu diharapkan bisa mendampingi teman-teman dari BPN maupun dari dinas terkait dalam melakukan pengukuran maupun identifikasi terhadap objek pengadaan tanah. Objek pengadaan tanahnya apa aja sih? Tanah, sudah pasti. Luasannya Bapak Ibu mangga tunjukkan. Kemarin kan sempat ya kita bagikan patok tanda batas ya. Nah itu dipastikan masih ada dan sudah sepakat dengan tetangga di sekitar. Jadi memudahkan tim pengukuran untuk turun ke lapangan. Dan karena memang pekerjaan pengadaan tanah ini berkas lengkap karena waktunya sudah ditentukan. Berapa lama kami inventarisasi, berapa lama kami pengumuman, berapa lama kalau mengajukan keberatan. Jadi berkasnya harus sudah matang. Ya, terus kalau ada sengketa bagaimana berhitungnya, jadi sudah tidak ada kebijakan kalau dalam pengadaan tanah. Jadi tidak ada diskresi karena semuanya sesuai dengan aturan atau ketentuan. Baik, kita lihat dulu dasar hukum pengadaan tanah. Dari mana sih dasar hukumnya? Nah, dasar hukum pengadaan tanah diambil dari pertama Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang turun ke lokasi tanah dan ibu dan bapak. Ya. Ibu dan bapak kan meninggalkan nomor telepon ya. Nanti kita bentuk untuk kapan kita ke sana. Karena apa? Ketika kubur itu harus ada yang punya supaya nanti nggak ada alasan lagi. Saya mah nggak nunjukin katanya itu. Saya nggak tahu, padahal sudah diberitahu. Jadi kalau undang-undang atau pengumuman, kalau sudah diundangkan itu sudah nggak ada alasan lagi bahwa kita tidak tahu peraturan. Itu ibu dan bapak. Nah, jadi tugasnya 30 hari, insya Allah nanti. Nah ini tugas Satgas A. Bisa ibu dan bapak lihat bahwa tugas Satgas A itu mengukur dan memetakan batas keliling lokasi pengadaan tanah sesuai penetapan lokasi. Itu terkait tanah sisa. Jadi nanti teman-teman KDPP menilai itu apa yang tercantum dalam peta bidang dan daftar nominasi. Itu ibu dan bapak ya. Kalau tidak mengajukan, jadi berarti setuju dengan yang tercantum yang masuk kelas, gitu ya. Jadi nanti yang di apa namanya, kalau yang ingin tanah sisanya dibeli, kemudian dicermati juga daftar nominatif itu barangkali ada daftarnya tidak apa salah belum di
entry atau memang belum terdata waktu pendataan inventarisasi ini. Nah, pengumuman kerja ya bukan 14 hari kalender, 14 hari kerja. Kegiatan hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2024. Hari ini khusus RT 3 RW 3 sebanyak 215 warga. Jadi semua ini warga pada absen mau nyerahin berkas. Nanti untuk proses sosialisasi di dalam gitu.